Enggak, kalau Linda itu kan bukan saksi hukum. Dia itu kan hanya kerasukan. Kerasupan ya? Iya, Sangat tepat. kerasukan. Jadi tidak bisa dipakai sebagai saksi. Bukan saksi yang diakui oleh undang-undang. Mungkin hanya sekedar petunjuk, tapi bukan saksi. Karena orang kerasukan mana bisa jadi saksi sih? Di mata hukum kita, belum diakui orang kerasukan itu sebagai saksi, sebagai bukti. Petunjuk boleh, hanya untuk guidance boleh. Jadi itu bukan bukti. Peggy Setiawan itu bukan Peggy alias Peron. Jadi bukan kemudian, oh, ibu tahu nggak ini sudah DPO, sudah 8 tahun nggak balik apa. Pertanyaan saya, yang DPO itu adalah Peggy alias Peron, itu Peggy Setiawan atau bukan? Coba Anda jawab. Polisi satu ngomongnya anak ibu punya utang sama saya 5 juta belum bayar. Ada yang satu lagi nyawa dibayar nyawa. Anak ibu ada yang satu lagi ngomongnya anak ibu membunuh orang, gitu aja. Apakah itu nanti akan membingungkan? Publik sudah jelas dibingungkan ya kan. Dibilang itu sudah 8 orang, ternyata ada satu lagi. Itu udah jelas polisi salah lah. Dulu ketika waktu masih yang pertama kali itu, dia diancam ngomong-ngomong apa adanya oleh yang 5 orang ini tadi. Itu yang Pak Hotman nggak dengar itu. Jadi dia bilang 5 sabar yang 1 toan sih dong. Malaysia 5 kita 1 kita kalah dong. Oke. Tapi nggak bisa sesimpel kayak gitu. Iya. Kalau kita Kenapa pura-pura kayak nggak tahu? Kalau saya nggak nanya gini, ibu nggak akan jawab. Maka Indonesia akan melihat seolah apa yang ibu sampaikan itu adalah satu kepolosan bahwa orang nggak salah kok tiba-tiba di. Ya. Kuasa hukum Vina Cirebon Hotman Paris Hutapea mengatakan, Linda, teman Vina yang diduga kesurupan, tidak sah dijadikan saksi untuk penyidikan kasus pembunuhan Vina. Linda, sahabat Vina yang diduga kesurupan arwah Vina, tidak bisa menjadi saksi karena tidak melihat langsung kejadian itu. Meski Linda tak bisa dijadikan sebagai saksi, tetapi kakak kandung Vina, Marliana, merasa terbantu dengan keterangan Linda saat diduga kerasukan. Pasalnya, kasus yang menimpa Vina bisa terungkap sebagai kasus pembunuhan dan perkosaan, bukan sebagai kecelakaan tunggal seperti awal dugaan polisi. Apakah itu nanti akan membingungkan? Publik sudah jelas dibingungkan ya kan. Dibilang itu sudah 8 orang, ternyata ada satu lagi. Itu udah jelas polisi salah lah. Ya, terlambat, salahnya terlambat. hanya itu Ya, ditangkapnya. terlambat gitu loh. Tetapi membingungkan tidak kepada hakim? Saya kira tidak. Sepanjang disajikan proper, baik, alat buktinya kuat, ya saya kira Harusnya tidak ada masalah. sesuai Jalan prosedur terus. saja, baik. Tetapi jangan pernah terburu-buru menetapkan tersangka, karena itu akan menjerat. Jangan orang juga mengatakan buru-buru amat, ada yang mau diangkat-angkat nih supaya yang sebelah sana nggak perlu jadi perhatian gitu ya. Jangan sampai begitu. Iya, jadi memang kan diawali kan kita ini kan menyerahkan segala sesuatunya, baik itu pemeriksaan, penyelidikan, penangkapan itu kan semuanya adalah ranah kepolisian. Tentunya dalam hal ini kita harus meyakini kinerja Polri. Namun di balik itu setelah kami berdiskusi dengan Pak Hotman, bukan berarti kami tidak mempercayai, namun kami masih meragukan dikarenakan dalam proses pencarian DPO ini kan sudah terhenti cukup lama, begitu Mas ya. Namun kenapa kok cepat sekali dalam waktu beberapa hari sudah bisa menentukan bahwa pelakunya adalah Peggy, begitu. Jadi bukan kami tidak mempercayai gitu, tapi langkah baiknya untuk tidak terburu-buru menetapkan seseorang menjadi tersangka, dikarenakan harus banyak lagi proses-proses yang dilalui, begitu. Ya, karena kan Presiden ini kan pimpinan tertinggi di negara kita ya Mbak. Tentunya Bapak Presiden bisa memberikan arahan kepada Bapak Kapolri dan jajarannya untuk jangan sampai undang-undang yang berlaku di Indonesia ini tidak diberikan secara porsinya kepada rakyatnya gitu. Jangan sampai dianggap kita melakukan salah tangkap gitu. Jadi hak asasinya manusia ini tidak tercapai akhirnya, begitu Mbak. Jadi sepertinya maksud dan tujuannya Pak Hotman itu seperti itu Mbak. Dari data-data yang ada, dia menyatakan ada 11 tersangka, 8 sudah kami tangkap, 3 masih DPO. Iya. Itu keterangan Kapolres berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan saat itu. Bukti yang dikumpulkan saat itu adalah
5 orang tersangka yang sudah ditangkap itu menggigit, ngomong bahwa 3 itu terlibat, sehingga itu jadi DPO. Dan kriteria yang seperti itu sampai divonis masih di dalam catatan bahwa hakim menjatuhkan yang 8 orang ini salah, 3 masih DPO. Itu kan konstruksi berdasarkan keterangan waktu itu ya, sah. Tapi oleh karena itu polisi jadi bingung karena apa? Setelah itu 5 orang ini mencabut keterangan bahwa ini DPO, gitu loh. Jadi keterangan kepada 3 DPO itu otomatis kan jadi gugur untuk, bukan gugur ya, jadi melemah kembali untuk menyatakan ini jadi DPO. Makanya DPO nggak diteruskan karena apa? Yang 8 orang itu sudah divonis dan sudah ingkrah. Polisi waktu itu mengira tindakan polisi itu sudah komplit, sudah perfect, sudah berhasil memidanakan orang sesuai dengan penyidikan yang dia lakukan. Nah, terus kemudian belakangan muncul film itu, film seakan-akan itu yang benar kan? Namun, hanya 8 tersangka yang berhasil ditemukan dan ditangkap, sementara 3 tersangka lainnya menjadi DPO. Usai 8 tahun berjalan, polisi belum bisa menemukan ketiga DPO tersebut. Sampai akhirnya, kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Polda Jabar akhirnya kembali melakukan penyidikan atas kasus Vina dan berhasil menangkap Pegi Perong yang merupakan salah satu dari ketiga DPO yang selama ini dicari. Namun, ada juga pihak yang belum percaya apakah DPO yang ditangkap itu Pegi Setiawan atau Pegi yang lain. Ini pemberitaan kasus pembunuhan Vina ini mengalahkan berubahnya makan siang gratis menjadi sarapan gratis. Kalah berita itu, tidak menjadi sorotan media itu. Justru ini lebih menarik ya. Kita tahu memang pidana selalu menarik untuk menjadi bahasan. Ya, pornografi, pidana, dan korupsi. Itu menjadi topik yang paling hit di dalam semua media. Nah, terus terhadap apa dampaknya? Ya, apa dampaknya terhadap dengan diberitakan? Saya coba urai sedikit ya. Dulu kan ada yang jelaskan Pak Ariantus tadi ada 11 DPO. Nah, terus polisi dicecerlah sama pihak-pihak. Kok kenapa yang 3 lagi atau sekian lagi sisanya ini kan sudah menjalani hukuman, kok masih tersisa? Nah, terus kemudian ditangkap, benar dong. Jadi artinya ditangkap 1 di luar yang 8 ini. Kalau benar ditangkap 1 tambah di luar 8, benar dong polisi selama ini lengah, tidak menangkap 8 orang ini yang dihukum, 1 lagi belum atau berapa lagi belum. Terhadap tuduhan itu polisi benar harus menerima itu dituduh. Terbukti ada tersangka baru. Ya kan? Benar dong? Itu satu hal. Itu satu hal. Terus kedua, apakah orang ini benar? Sebagai itu mah apa dampaknya terhadap perkara, apakah pengaruhi hakim bagi penyidikan satu perkara itu tidak perlu terlalu hiruk pikuk dengan segala sorotan. Jadi jalan saja di koridor, buktikan dengan alat bukti yang kuat supaya itu benar-benar ada bukti bahwa itu adalah terlibat pelaku. Kita harus lepaskan, oh ini ada karena ada pengakuan dari narapidana, terus dia sadar, dan sebelum ada mencabut. Itu semua boleh baru bukti permulaan. Tetapi ketika untuk di cross check, disitulah kebenaran material harus muncul. Apakah hasil pemeriksaan labnya juga mendukung? Misalnya kan diberitakan ada cat motor apa. Tapi hati-hati, ini sudah 8 tahun. 8 tahun dari kejadian ke sekarang. Saya ingat dulu kasus pembunuhan Dice, ya, tahun 86. Saya ingat juga pembunuhan Letkol Stephen Adam. Bagaimana cara penyidik itu harus menyajikan dengan baik dan harus konsisten.